Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Maulia dari kelas 6A. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai operasi sifat-sifat bilangan kompleks dan operasi sekawan. Nah, langsung saja kepada bagian pertama, yaitu sifat-sifat bilangan kompleks. Nah, adapun sifat-sifat yang berlaku pada bilangan kompleks Z1, Z2, dan Z3, yang pertama ada sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Dan berlaku juga pada perkalian, di mana Z1 dikali Z2 itu akan sama dengan Z2 dikali Z1. Yang kedua ada sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, yaitu Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3 tutup kurung itu akan sama dengan juga Z1 tambah Z2 dalam kurung ditambah Z3. Selanjutnya pada perkalian juga sama, di mana Z1 dikali Z2 kali Z3 dalam kurung itu sama dengan Z1 dikali Z2 dalam kurung dikali Z3. Selanjutnya, kita masuk ke sifat distributif kiri dan kanan, di mana Z1 dikali Z2 ditambah Z3 dalam kurung itu akan sama dengan, ini tinggal kalikan ke dalam saja, Z1 kali Z2 itu Z1 kali Z2 ditambah Z1 dikali Z3 dalam kurung. Nah, sama juga jika yang dalam kurung itu ada Z1 ditambah Z2 dikali Z3, maka akan sama dengan Z1 dikali Z3 dalam kurung ditambah Z2 dikali Z3. Selanjutnya, bilangan kompleks itu memiliki identitas penjumlahan, di mana Z ditambah 0 akan sama dengan Z. Dengan 0 berpasang terurut 0,0 atau bisa ditulis dengan 0 sama dengan 0 ditambah 0i. Nah, ada juga identitas pada perkalian. Z dikali 1 sama dengan Z. Identitas di sini adalah 1, karena apapun dikali 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Begitupun bilangan kompleks. Jika dikali 1 maka hasilnya adalah Z. Nah, dengan 1 itu merupakan pasangan terurut 1,0 atau dapat ditulis 1 sama dengan 1 tambah 0i. Nah, sifat yang keenam memiliki inverse pada penjumlahan. Z ditambah min Z akan sama dengan 0. Dengan min Z di sini adalah pasangan terurut min X, min Y, atau bisa ditulis min Z sama dengan min X dikurang min Y. Begitupun pada inverse perkalian, Z dikali Z inverse sama dengan 1, di mana Z inverse-nya itu pasangan terurut X per X kuadrat tambah Y kuadrat koma min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sifat-sifat tadi dapat dibuktikan. Di sini saya akan membuktikan sifat komutatif pada penjumlahan, di mana Z1 ditambah Z2 itu akan sama dengan Z2 ditambah Z1. Kita buktikan dari kiri. Misalkan Z1 itu merupakan seperti video sebelumnya, kita misalkan dulu Z1 itu sama dengan X1 tambah IY1, dan Z2 itu sama dengan X2 ditambah IY2. Maka Z1 ditambah Z2 adalah Z1 tadi adalah X1 ditambah Y1 ditambah Z2 X2 ditambah Y2. Nah, sesuai dengan definisi penjumlahan yang sama bagian real kita kumpulkan, yaitu X1 ditambah X2 dan imajiner I kita keluarkan jadi Y1 tambah Y2. Nah, sesuai dengan sifat komutatif bilangan real, X2 kita letak di depan, yaitu X2 tambah X1 dalam kurung ditambah Y2 ditambah Y1. Nah, jadi kita menemukan yang X2 sama Y2 dan X1 ditambah Y1.
yang tidak lain adalah X2 tambah Y2 tadi merupakan Z2 dan X1 tambah Y1 itu merupakan Z1. Jadi terbukti bahwa Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Nah, kita masuk ke bagian kedua yaitu bilangan kompleks sekawan. Nah, definisinya jika Z sama dengan X tambah Y merupakan bilangan kompleks, maka bilangan kompleks sekawan dari Z itu ditulis dengan Z konjugat. Jadi, kompleks sekawan bisa disebut juga dengan konjugat dan dilambangkan dengan ada kayak vektor gitu di atasnya. Jadi, Z konjugat didefinisikan sebagai Z konjugat sama dengan X dikurang Y. Nah, di sini terlihat berbeda pada operasinya. Jika pada bilangan kompleks plus, tapi pada Z konjugat dia min. Nah, begini contohnya. Sekawan dari Z sama dengan 5 tambah 4I, ini kan bilangan kompleksnya. Jadi, Z konjugatnya itu 5 dikurang 4I. Berarti kan di sini berubah kan operasinya. Di sini plus, di sini min. Selanjutnya kita masuk ke operasi pada bilangan kompleks. Nah, jika Z bilangan kompleks, maka Z double konjugat itu akan sama dengan Z. Jadi, kalau misalkan Z itu adalah I, Z, misalkan Z itu sama dengan, jika Z itu merupakan X tambah Y, nah, Y, nah, jika dikonjugatkan, Z konjugat tadi kan yang berubah adalah jadi min. Kalau di nih, misalkan Z konjugatnya 1, maka ini berubah jadi min. Jika Z konjugatnya 2, yang min ini tadi otomatis berubah jadi plus, maka dia akan kembali ke sebelumnya yaitu ZX tambah Y. Yang kedua ada Z tambah Z konjugat itu sama dengan 2 kali dari real daripada Z, bagian real daripada Z. Yang ketiga ada Z dikurang Z konjugat itu akan sama dengan 2 kali bagian dari imajiner Z. Dan jika dikali, Z dikali Z konjugat akan sama dengan real bagian real Z dikuadratkan ditambah bagian imajiner daripada Z dikuadratkan. Selanjutnya, jika Z1, Z2 bilangan kompleks, maka berlaku Z1 ditambah Z2 konjugat akan sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Yang kedua, Z1 kurang Z2 konjugat itu akan sama dengan Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Dan yang ketiga, Z1 dikali Z2 konjugat akan sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, nomor 4, jika berlaku juga pada pembagian, Z1 per Z2 konjugat akan sama dengan Z1 konjugat per Z2 konjugat, di mana Z2 ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh? Karena jika pernya 0, maka hasilnya tak terhingga. Selanjutnya, sama seperti sifat pada bilangan kompleks tadi, ini ada pembuktiannya. Nah, saya akan membuktikan yang Z1 ditambah Z2 konjugat akan sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, sama seperti tadi kita misalkan Z1 itu X1 tambah Y1 dan Z2 X2 ditambah Y2. Nah, Z1 tambah Z2 konjugat akan sama dengan X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2 dikonjugatkan. Nah, kita kumpulkan yang sama bagian real yaitu X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2 masih ada konjugatnya. Nah, bagaimana menghilangkan konjugatnya ini? Jadi, konjugat tadi kan
lawannya dari bilangan kompleks, maka kita ubah operasinya. Ini kan plus jadi min. Maka X1 tambah X2 dikurang Y1 tambah Y2 yang sesama. Lalu kita keluarkan ini dulu, I kali Y1 Y1 min I kali Y2 min Y2. Nah, yang sama 1 kita kumpulkan, X1 dikurang Y1 tambah X2 dikurang Y2. Nah, terbukti kan bahwa Z1 ditambah Z2 yang tidak lain X1 kurang Y1 itu merupakan konjugat atau lawannya dari Z1 ini. Kan ini plus di sini, pas di sini dia min, maka konjugat dari Z1 ditambah X2 dikurang Y2 Z konjugat. Nah, maka terbukti Z1 tambah Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Sifat bilangan kompleks. Nah, pada operasi bilangan sekawan juga dibuktikan operasi-operasi tadi. Nah, saya akan membuktikan di mana Z1 dikurang Z2 konjugat akan sama dengan Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan dulu Z1 sama dengan X1 dikurang Y1 dan Z2 sama dengan X2 dikurang Y2. Maka Z1 dikurang Z2 konjugat akan sama dengan Z1 tadi adalah X1 dikurang Y1 dikurang X2 dikurang Y2 konjugat. Ini ada lambang konjugatnya ya. Nah, kita pertama buat dulu jadi X1 dikurang X2 ditambah, ini kan saya bisa buat ditambah Y2. Dimana di sini min kali min kan positif, jadi Y2 ini tetap min Y1 Y1. Nah, I-nya dikeluarkan. Ini tetap masih konjugat ya. Nah, setelah hilang konjugatnya, maka berubah tandanya. Ini kan positif atau tanda tambah. Di sini dia menjadi negatif. Sesuai dengan definisinya tadi, bilangan sekawan itu. Nah, jadi X1 dikurang X2 dikurang Y2 I dalam kurung Y2 dikurang Y1. Nah, X1 dikurang X2 dikalikan ke dalam Y2 min kali min plus jadi Y1. Nah, yang sama ini X1 ditambah Y1 dikurang, ini kan bisa dikurang X2 min X2 ditambah Y2. Min kali min kan min kali kan min kan positif, jadi kita buat di sini positif Y2. Nah, yang tidak lain tidak bukan bahwa X1 tambah Y1 itu merupakan konjugat dari Z1 konjugat. Jadi yang diketahui Z1-nya X1 dikurang Y1. Jadi konjugat dari itu adalah X1 ditambah Y1. Dikurang ini juga yang Z2 yang diketahui adalah X2 dikurang Y2. Maka ini merupakan konjugatnya. Lihat tanda operasinya berubah jadi plus, jadi X2 tambah Y2. Nah, jadi terbukti bahwa Z1 dikurang Z2 konjugat itu sama dengan Z1 dikurang Z2 Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Cukup sekian video kali ini. Saya Rahma Maulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.